saya mengambil satu posisi yang mungkin orang tidak terbayangkan. Saya Hmm. menjaminkan rumah mama saya yang saya beli. Menjaminkan Rumah rumahnya untuk mendapatkan modal. rumahnya mama. Mama yang saya Wow. beli. Nah, di Rumah situ masih ditempati mama itu. masih, Pak. Oke. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang sangat spesial ini, saya kedatangan seorang yang sangat energik ya. Ini kalau ngomong soal saham, wah meluap-luap ya, gairahnya luar biasa sekali. Dia adalah Maria Tendra. Thank you nih Maria, ini meluangkan waktu ya untuk bisa kita podcast bersama ini ya. Terima kasih juga Pak Hermanto buat waktu yang diberikan ke saya. Iya, ini sebelum ngomong tentang saham atau tentang ini apa perjalanan hidup, saya ingin tahu duluan ya. Jadi Maria ini dari keluarga apa, pengusaha atau apa? Asalnya dari orang tua itu apa ya? Kalau pengusaha tidak, Pak. Oke. Papa saya melalui lika-liku hidup yang cukup panjang. Pernah mencoba usaha tetapi Ya. gagal. Oke. Pernah menjadi karyawan dan pernah menjadi seorang driver. Oh, oke. Jadi benar-benar latar belakang saya bukan anak dari pengusaha, bukan Ya. anak orang kaya. Oke. Tapi Maria bisa menyelesaikan studinya, terus akhirnya karirnya Maria gimana di awalnya ini? Saya menyelesaikan studi saya sampai dengan S1 di Yes. program akuntansi, Ya. lulusan dari Universitas Surabaya, Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi Papa bisa nyelesain kuliahnya atau waktu kuliah Maria juga sambil bekerja? Papa dari masa sekolah sampai dengan SMA tetap mensupport ya Pak ya. Ya. Namun karena keadaan Ya. ada di saat itu di waktu saya mau kuliah, beliau sudah tidak sanggup. Tetapi Oke. berkat kemurahan Tuhan saya mendapatkan jalan. Jadi waktu Oh. itu ada yang membantu, tetapi saya juga sembari bekerja. Ya, Waktu itu ya. sebagai guru les Oke. dan murid saya mahasiswa juga Pak waktu itu. Wow. Pak. Iya, jadi Iya, iya. waktu di semester 3 saya sempat memberikan les akuntansi biaya. Oh. Jadi saya itu memang saya suka berhitung Pak, dengan Ya, angka-angka ya, ya. seperti itu. Jadi saya mendapatkan uang dari sana untuk bisa tetap menyelesaikan studi saya. Ya. Dan setelah studinya selesai, itu Maria bekerja Sebelum di studi perusahaan? selesai sudah diterima di perusahaan besar Pak. Oke. Di sebuah perusahaan properti. Oh, jadi bekerja di bidang properti Iya, karena ya? waktu itu saya banyak waktu di semester akhir tinggal menyelesaikan skripsi. Saya pikir apa tidak salahnya saya bekerja saja dan puji Tuhan dapat keberuntungan untuk bisa masuk ke PT Pakuwon waktu itu. Oh, jadi jualan apartemen, rumah Tidak, gitu-gitu? waktu itu saya ditempatkan di bidang procurement. Oh, purchasing, procurement. iya. Oke, berarti di internal ya, di Iya, office-nya ya? Iya, Nah, itu berapa lama? 1 tahun saja Pak. Oh, habis Iya. itu cari opportunity lain? Sebenarnya waktu itu saya tidak terpikir bakal bekerja di bank karena selanjutnya di bank Oke. ya. Karena waktu itu yang mendesak saya adalah masalah keuangan, di mana gaji yang saya terima tidak cukup Pak, gitu Pak. Jadi kemudian saya memasukkan lamaran bekerja ya ke kampus. Waktu itu saya tidak mengenal siapa-siapa. Jadi saya memasukkan ke kampus. Kemudian ada jaring talenta, sebuah bank besar memanggil saya. Dan tidak lama saya langsung diterima dengan gaji 3 kali lipat dari tempat saya bekerja. Dan Maria awalnya. belum married dong waktu itu? Belum merit Pak. Oh, kenapa biayanya kok jadi nggak cukup itu waktu itu? Waktu itu saya berkeinginan menyekolahkan adik saya Pak. Oh, karena Iya. ingin menyekolahkan Iya. adik, jadi ingin pendapatan yang lebih besar. Betul. Jadi cari opportunity Iya. dan akhirnya masuk ke bank itu ya? Iya, waktu itu sudah tidak memikirkan kerja apa, yang penting penghasilannya bisa lebih, itu Ya, aja. dan bisa nyekolahkan adiknya. Iya. Wah, ini artinya mulia sekali ini gajinya ini. Iya. Dan setelah itu bagaimana di banknya ini karirnya? Waktu pertama kali saya tertekan Pak, karena pada saat itu saya melamarnya sebagai analis kredit, karena kan background saya akuntansi, Ya. tetapi saya diterima sebagai customer service Pak. Oh, oke. 3 bulan pertama pekerjaannya saya adalah menghitung kartu ATM. Saya cukup bosan waktu itu. Oh, Tidak iya, lama saya menghadap kepada atasan bahwa saya tidak cocok. Apa Ya. ada kesempatan yang lain? Atasan saya sangat baik dan memberi kesempatan saya
waktu itu di marketing Pak, marketing bank. Ya. Kemudian saya diikutkan beberapa training. Nah di awal itulah start hidup saya di finance sampai dengan saat ini. Passionnya memang suka waktu? Sebetulnya tidak Pak. Tidak juga? Karena saya itu jujur, saya sangat senang dengan hitung-hitungan ya, bekerja di belakang meja. Saya agak waktu itu tidak percaya diri karena mungkin keadaan ya Pak ya. Kemudian saya diperhadapkan dengan satu kegiatan yang harus bertemu orang seperti itu. Tetapi karena keadaan, saya menerima dan saya mencoba berusaha keras. Dan waktu itu bidang marketing yang ditawarkan kepada saya adalah marketing bank yang menawarkan deposito dan produk-produk bank yang lainnya. Jadi di bank itu bekerjanya berapa lama? Kalau yang di bank awal saya menerima itu 3 tahun Pak. 3 tahun. Ya lumayan ya, bisa 3 tahun. Dan tahun berapa itu waktu keluar itu? Sudah married atau masih belum? Sebelum married saya memutuskan keluar karena waktu itu saya menikah dengan teman yang satu bank. Satu bank? Iya. Oh jadi nggak boleh kerja di tempat yang sama? Sebetulnya tidak ada menyebutkan tidak boleh, tetapi pada saat itu saya memutuskan tidak enak kalau dalam kerja di satu perusahaan. Satu keluarga kerja di perusahaan. Dan kemudian memang ada tawaran di tempat lain dan pada saat itu tawarannya juga cukup menggiurkan, gajinya 2 kali lipat gitu Pak. Jadi saya sudah tidak berpikir panjang. Saya pikir mungkin ini jalan terbaik saya untuk pindah. Pindah. Jadi setelah married malah pindah ya? Marianya yang pindah? Iya. Lah itu bagian apa di bank yang kedua ini? Sama, cuma lebih senior di marketing bank. Sebutannya RM Pak. Itu tahun berapa? Waktu itu krisis pertama kali Pak, yang krisis Amerika 2008. 2008. Iya. Dan kerja di bank yang kedua ini sampai berapa lama Maria? Sampai 2018 saya keluar. Berarti hampir 10 tahun? Iya, tidak pernah pindah. Iya. Dan pada saat posisi terakhir, saya keluar pun dengan meninggalkan prestasi. Ya, berarti pengalaman Maria bekerja ini berbagai bidang ya. Terutama yang paling banyak di marketing ya. Di itu marketing sudah 10 bank. Tahun lebih ya berarti ya. Total 11 tahun ya. Namun marketing bank itu yang saya jalanin bukan sekedar kita menjual Pak. Jadi di bank ketemu klien juga dong? Iya. Saya dididik di bidang wealth management. Jadi artinya kita juga investment Pak. Jadi menjual produk-produk seperti investasi juga. Ada kaitannya dengan saham, forex, seperti termasuk itu. Ada forex juga. Pak, iya. KPR juga karena di posisi jabatan terakhir saya general ya. Jadi saya memimpin, jadi pimpinan. Jadi saya menjual kredit juga, tetapi tidak menganalisa, hanya mereferal gitu. Iya. Apa yang membuat akhirnya Maria juga keluar ya dari bank itu ya? Waktu itu kira-kira 2014, hati saya merasa tertekan. Tertekannya begini Pak, saya berhitung bahwa pada suatu ketika nanti usia 55, saya juga akan keluar. Namun saya menghitung, karena saya sukanya berhitung ya Pak ya, kenapa uang yang saya miliki ini tidak akan cukup gitu Pak. Nanti pada saat sampai dengan saya menutup mata dari pensiun dan lain sebagainya. Itu jadi, pada tahun 2014. Iya. Padahal Maria tadi ngomong kerjanya kan sampai tahun 2018 ya? Iya, 3 tahun tuh galau, tapi masih saya jalanin. 4 tahun dong? Iya. 4 tahun itu jadi memang waduh ini kalau bekerja terus iya, jadi saya akan maksudnya menyanyikan, kurang bisa mencukupi pada saat pensiun nanti. Betul, dan waktu itu saya punya keinginan besar sekali membelikan rumah orang tua saya Pak di Surabaya. Ya, apa karirnya nggak bisa terus naik sampai ke level yang lebih tinggi? Sebetulnya bisa, tetapi saya melihat antara kenaikan karir dan dapatnya uang tidak memadai Pak. Jadi saya harus berpikir keras bagaimana caranya saya bisa untuk mencapai tujuan keuangan saya itu Pak. Dan waktu yang saya keluarkan selama di bank, saya bekerja di bank dari pagi ya, jam 5:30 saya sudah bangun. Dan kalau di bank itu 7:30 sudah harus datang memberikan meeting pagi. Pulangnya itu mungkin bank tutupnya jam 3 Pak, tapi saya bisa pulang jam 9. Pernah jam 11, jam 12 ya. Karena aktivitinya banyak sekali gitu. Kadang ya aktiviti pekerjaan itu tidak hanya
di dalam ruang kerja kita bertemu klien, ya kita menjelaskan sebuah Itu produk. hampir tiap hari begitu? Iya, setiap hari. Jadi, sepanjang. Termasuk pimpinan yang bertanggung jawab. Waktu belum pimpinan saya sudah pulang malam ya, juga, punya tanggung jawab ya, iya. ingin menyelesaikan semuanya gitu ya, sebelum pulang ya. Iya, memang itu Tapi jiwa besok, saya. Iya. Dan selama 4 tahun itu mencari-cari apa sih ya peluang yang bisa merubah pendapatan mungkin meningkat lebih tinggi gitu ya. Nah, akhirnya apa yang memutuskan atau melihat peluang apa, Marianya? Waktu itu saya pernah berpikir peluangnya adalah menjadi agen asuransi, Pak. Oh, agen asuransi. Iya, karena di bank saya dilatih sebagai penjual asuransi. Namun, saya tidak memiliki keberanian untuk langsung menjadi agen asuransi. Yeah. Seperti itu ya, Pak. Nah, saya lihat asuransi juga tidak mudah. Kita bertemu satu orang untuk menawarkan, dia tidak langsung membeli. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 2-3 kali bertemu. Dan itu sangat sulit. Nah, saya bertemu peluang itu, saya kepikirnya langsung itu tiba-tiba saya berpikir, lebih baik saya bertrading saham waktu itu, Pak. Oh, jadi yang untuk agen asuransi juga nggak pernah dijalankan? Agen asuransi sudah dijalankan di dalam bank. Tetapi pada saat saya keluar sempat menjadi agen asuransi selama 2-3 bulan saja. Oke. Oh, jadi akhirnya keluar? Keluar 2018 kan. 2014 tidak keluar. Enggak, 2018 keluar itu selain menjadi agen asuransi juga trading saham? Full trading saham karena pada saat itu uang saya sudah cukup banyak, bisa hidup 10 tahun lah Pak kalau saya hidup. Wow. Jadi sudah merasa punya modal. Iya. Dan akhirnya membeli saham waktu itu. Awal 2014 tekanan buat saya adalah saya ingin keluar dari bank, itu saja Pak. Jadi pikirannya pendek, tidak mikir nanti jadi apa. Saya ingin berkarya sendiri. Karena intinya mau fokus tidak, gitu ya. Iya. Jadi nggak mau kerja tapi juga nanti ngelola uangnya, waktunya takut terganggu mungkin betul, ya. Pak. Nah pada saat 2014 memang saya mendapat dukungan ya dari satu orang waktu itu. Satu orang ini sudah seperti mama buat saya Pak. Dia adalah klien. Ya dia yang memberikan modal, sedikit modal kepada saya untuk melakukan trading saham seperti itu. Dan pada saat 2018 saya benar-benar bisa mencapai tujuan saya. Dan pada saat itu sebenarnya tujuan saya simpel sekali. Saya cuma ingin mendapatkan uang hidup 6 bulan saja Pak. Artinya saya punya konsep dalam waktu 6 bulan. Setidaknya ketika saya tidak bekerja, saya sudah memperoleh uang. Tetapi Tuhan memberi lebih, Pak. Tuhan memberi lebih dan bisa 10 tahun hidup gitu. Jadi saya waktu itu sangat kuat, teguh gitu. Sudah saya keluar. Sebetulnya di awal 2014, 15, 16, 17 saya sudah mendapatkan banyak uang juga. Tetapi saya masih galaunya adalah takut kesepian. Takut kesepian Pak. Jadi Maria ini pada saat tahun 2014 waktu galau itu punya klien itu sudah ada yang berinvestasi saham. Tidak berinvestasi saham. Berinvestasinya di reksadana. Oh, di reksadana saham. Iya. Oh, dan itu dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Keuntungannya iya, sejak saya kan bank. Maria yang pegang dong, yang handle klien-kliennya kan. Namun di bank kan tidak boleh saham langsung Pak. Oh, tidak ada yang tidak langsung ada, ke saham, jadi reksadana saham. Iya, itu hubungan saya pribadi. Dengan beliau. Oh, maksudnya di luar waktu bekerja itu Maria ada bantu untuk memberikan rekomendasi atau apa gitu. Pengalaman adalah tentang kumpulan perjalanan kehidupan yang telah terlewati. Dari setiap perjalanan pasti memiliki checkpoint-nya sendiri. Untuk mencapai checkpoint tersebut seringkali terasa mudah, namun tidak jarang harus terseok-seok. Masing-masing dari kita pastinya mempunyai perjalanan dan checkpoint yang berbeda. Masih melekat hangat dalam ingatan bagaimana seorang Hermanto Tanoko kecil di usia 5 tahun yang baru senang-senangnya mendapat uang angpau saat Imlek diberi tawaran mempergunakan uang tersebut untuk dibelikan tepung terigu yang harganya mau naik. Saya saat itu mengiyakan ajakan papa mama untuk menginvestasikan uang angpau tersebut. Dan hal ini yang menjadikan dasar
ingin ketahuan saya lebih dalam di dalam dunia bisnis. Setelah berpuluh-puluh tahun, kenangan tersebut ternyata terus melekat dan terukir indah di ingatan. Hingga satu persatu mimpi saya terwujud, terekam menjadi sebuah kisah perjalanan hidup yang menarik untuk saya bagikan kepada Anda. Melalui buku The Boy, satu dari 3 buku trilogi of Inspirations Hermanto Tanoko, Richer Mindset, saya akan menceritakan secara lengkap seperti apa Hermanto Tanoko saat masih kecil dan bagaimana papa mama mengajarkan dan mengasuh anak-anaknya. Mengutip omongan papa bahwa orang harus percaya dan yakin bahwa jika ia kerja keras, kerja smart, dan rajin menabung, maka ia bisa selamat dari situasi seburuk apapun. Stay humble, stay positive, stay on fire. Dan akhirnya itu menguntungkan gitu ya. Iya. Menguntungkan ibu itu tadi kan. Iya. Sehingga Maria di 2018 yakin, oh ini saya trading saham aja gitu ya. Iya. Okay. Memang saham ini saya sudah mengenal sejak saya bekerja di bank sebelumnya yang di tahun awal saya bekerja tadi ya Pak ya. Jadi pada saat itu saya mengenal saham itu melalui reksadana. Okay. Dan saya juga membeli reksadana dan mengalami penurunan di tahun 2008. Okay. Penurunannya cukup tajam 60%. Nah di saat itulah saya belajar dan saya menemukan teman untuk belajar, yaitu saat ini suami saya sendiri. Okay. Dan saham ini merupakan penasaran saya yang sangat tinggi Pak. Saya waktu di bank benar-benar menjadi investor saham mulai 2011 Pak sebetulnya. Bukan 2014. Okay. Tetapi mengenal saham sudah dari saya pertama kali bekerja di bank. Namun tidak berinvestasi langsung di saham melalui reksadana. Nah awal mulanya cukup panjang ketika saya menikah, kami tidak punya rumah Pak. Karena pasangan saya juga bukan anak orang kaya. Tetapi dia memiliki investasi saham. Oh, Oke. Nah, di saham itu untung kan nggak waktu itu? Tidak, suami. Pak. Oh, nggak untung. Jadi sudah menikah, dia sudah berinvestasi saham. Waktu itu terbuka sama saya 3 tahun. Tapi dia tetap jual beli saham terus gitu? Tidak. Oh. Dia tidak menjual, juga tidak membeli. Dia menempatkan saja. Jadi setiap ada gaji ditempatkan. Bahkan pada saat itu saya tidak diberi uang, Pak. Oh. Jadi dia bilang ini untuk investasi, kamu kan bekerja. Kerja sendiri, jadi cari sendiri gitu. Saya penasaran terus Pak, saya belajar. Nah ya tahun demi tahun saya lalui, saya penasaran kenapa kamu tidak menjual. Dia terus menyebutkan ini harta karun saya. Suatu ketika saham itu waktu itu misalnya 1 kali ya, dia bercita-cita bisa melipat 10-20 kali. Berapa macam waktu itu sahamnya? Satu saja Pak. Satu saja? Iya, satu saja. Nah, kalau itu saat ini memang naiknya berapa kali? Kita sudah menjual di 2014 tadi yang waktu saya 2014 sudah berapa kali? Sorry, 2015 Pak. Naiknya 12,5 kali. 12,5 kali akhirnya? Iya, akhirnya Pak. Berarti benar ya? Benar. Tapi belum jadi suami ya waktu itu ya? Sudah jadi suami, tapi belinya belum jadi suami. Oh, Oke. Gitu Pak. Kan meritnya tahun berapa? 2009. Oh, 2009. Dia membeli 2005. Oh, seperti itu. Berarti dari 2005 sampai 2014, 9 tahun, naiknya 12,5 kali. Iya. Wow. Waktu menikah sama saya. Dijual ya waktu itu ya? Enggak. Oh, tetap nggak dijual? Tidak mau dijual, akhirnya saya memberikan pengertian. Waktu itu ya saya sudah mulai paham dan sepakat untuk dijual. Seperti itu Pak. Akhirnya sudah dijual? Sudah dijual. Okay. Yang saham lamanya sudah dijual. Nah memang ya seperti yang saya bilang, kebiasaan saya kalau saya sudah pegang uang saya sendiri ya uang saya sendiri, suami sendiri, tetapi ya uangnya tetap bergabung. Nah tapi dari situ saya juga mendapatkan benefitnya, dia memberikan modal. Nah mulai dari 2014 itu saya melakukan yang namanya trading saham. Waktu sembari bekerja Pak, karena punya tujuan bahwa saya tidak akan selamanya di bank. Nah dari tahun berjalan itu sambil ada dukungan tadi ya Pak, ya hanya satu klien saya yang sudah seperti mama buat saya, sudah seperti orang tua, dia mendukung bahwa tidak selamanya kamu bekerja. Karena waktu itu saya tidak punya anak, tidak bisa hamil gitu ya. Jadi belum punya anak. Belum punya anak. Jadi impian saya adalah apakah saya terlalu
keras bekerja sebagai karyawan sehingga saya tidak bisa punya anak, sudah waktunya untuk saya beristirahat gitu Pak. Tetapi beristirahat kalau tidak punya uang kan juga menderita. Jadi saya harus berpikir bagaimana tetap menghasilkan uang gitu Pak. Nah pada saat yang tadi tentang saham, saya benar-benar penasaran di situ sehingga itu membuat saya terus-menerus belajar siang dan malam Pak. Saya belajar apapun, saya baca. Waktu yang pertama kali saya invest saham di 2011 karena saya penasaran dengan suami saya yang kenapa beli saham tidak mau dijual. Saya membeli saham Pak di 2011 dengan uang hasil kerja saya. Tetapi hasilnya rugi. Beli saham yang lain itu ya? Iya, beli saham yang lain tanpa berkonsultasi sama dia, hanya ikut teman yang saya anggap pintar gitu Pak. Tanpa saya menanyakan saham apa, ya sudah saya ikut. Dia hanya mengatakan, harga pernah 1.800, sekarang 1.200, kenapa kamu tidak beli? Saya beli Pak, karena saya menganggap dia pintar. Setelah saya beli, 6 bulan sahamnya nggak naik, turun 60%. Kemudian saya putuskan cut loss. Nah, pada saat 2011, setiap gaji saya masukkan kepada saham. Ngikut suami ya? Enggak, saya buka rekening sendiri. Sahamnya, jujur saya waktu itu mengikuti rekomendasi bank. Di reksadana kan ada panduan membeli saham juga kan, misalnya di sektor apa. Waktu itu saya cukup memahami juga. Jadi karena bekerja di bank. Banyak dasar-dasar itu secara teknikal ya? Iya, dasar pengetahuan Pak. Dasar pengetahuan dari saya bekerja di bank. Sehingga saya mengerti tentang saham di sektor apa, sahamnya ini gitu. Jadi nggak ada membeli pilihan di sektor tertentu enggak ya? Asal bank rekomen apa ya sudah you beli gitu ya pada saat itu? Pada saat itu kalau sebenarnya begini Pak, rekomendasinya itu adalah update market. Karena di bank tidak menjual saham langsung ya. Tetapi saya mendapatkan posisi setiap hari itu mendapat yang namanya ulasan pasar. Nah di ulasan pasar itu kan menyebutkan hari ini kita ke saham mana. Saya mengikuti itu Pak. Saya mengikuti itu di awal. Harian itu berarti beritanya ya? Iya, beritanya harian. Namun jualnya juga nggak setiap hari Pak. Dan pada saat itu belum seperti saat ini Pak. Masih zamannya BlackBerry kan 2011. Jadi beli lewat telepon. Nah mulai 2012 itu saya sudah aktif trading sendiri. Ada aplikasi platform online. Tetapi waktu itu tidak bisa menang juga Pak. Nah, namun saham yang saya beli juga saham-saham yang boleh dibilang tuh saham umum ya. Blue chip? Ya, boleh saham umum. Yang dikatakan sekarang masyarakat bilang adalah saham blue chip. Seperti Astra, BCA, BRI gitu ya. Walaupun turun, tapi kita tetap tenang gitu Pak. Tidak yang saham aneh-aneh lah seperti sekarang ini gitu. Maria waktu itu ingin fokus sehingga keluar dari bank. Dan trading itu gimana dari tahun 2018 itu? Tadi saya ceritakan, saya trading sudah mulai 2011. Oh iya, tapi kan masih bekerja waktu itu. Bekerja. Waktu 2018 kan sudah nggak kerja. Enggak. Kan sudah fokus investasi saham toh. Betul Pak. Nah hasilnya gimana setelah fokus itu? Waktu itu hasilnya tidak sesuai yang saya inginkan Pak. Nggak sesuai juga? Enggak, turun. Karena trading ya? Maria waktu itu trading, jual beli jual terus? Jual beli, namun saya nggak ngerti analisa teknikal juga Pak. Katanya kalau trading kan mengerti analisa teknikal. Jadi dasar membeli saya itu adalah tetap seperti di bank. Jadi saya melihat dulu sahamnya apa gitu ya. Sahamnya minimal ada di LQ45. Nah saya perhatikan valuasinya dari aplikasi RTI seperti itu Pak. Dan waktu itu cukup menghasilkan ya. Tetapi yang 2018 pertengahan sampai menuju 2019 itu Pak, saya agak mengalami penurunan, floating loss. Nah pada saat floating loss karena saya punya kebiasaan adalah tidak pernah memegang posisi cash Pak. Saya takut kalau habis uangnya, saya tempatkan di saham. Saya mengambil satu posisi yang mungkin orang tidak terbayangkan. Saya menjaminkan rumah mama saya. Yang saya beli. Rumahnya untuk mendapatkan modal. Rumahnya mama? Mama yang saya beli. Nah, di situ. Rumah masih ditempati mama itu? Masih Pak. Tapi mama tahu? Enggak tahu, karena saya beli. Pakai nama saya. You yang belikan mama? Iya.
Tapi akhirnya jaminkan lagi, ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Iya, supaya saya bisa average. Itu pada tahun 2019? Menuju 2019. Karena jadi berani meminjam uang untuk membeli saham? Iya, Pak. Padahal bunganya kan pada saat itu cukup tinggi juga ya? Jadi sekitar 8,5. Saya pikir kalau di saham saya masih optimis bisa menghasilkan lebih dari itu. Oke. Ya. 20% bagi saya waktu itu masih memungkinkan. Ya, tetapi dengan waktu berjalan, saya juga gagal gitu, Pak. Tapi ada utang. Nah, di terakhir lebih fatal lagi. Saham yang dari rekening reguler, saya pindahkan ke rekening margin. Jadi kalau di rekening margin kan bisa beli pakai hutang di sekuritas, Pak. Oh iya? Iya. Itu mulai dulu sampai sekarang masih bisa? Masih bisa, Pak. Oh. Tapi ada konsekuensinya. Bila mana turun kita di for sale. Jadi dengan kata lain kalau dibuat jaminan. Iya, saham yang kita turun, awalnya bisa saham yang semua. kita punya itu sebagai jaminannya. Jadi kalau misalnya saham yang kita beli dengan batasan margin turun gitu ya Pak ya, turun 10%, maka saham yang kita punya yang di rekening awal juga turun 10%. Nah, di saat itulah kita mengalami kerugian 2 kali lipat. Iya. Jadi kalau sahamnya turun 10% seperti seolah-olah turun 20%. Oke. Saya melakukan itu. Iya. Ya, tetapi waktu itu masih belum terasa apa-apa. Floating loss bagi saya 20% adalah biasa. Sudah tahan karena sudah pernah menang di kesuksesan yang 2015 ke 16 saya kan menang 1 kali lipat, Pak. Iya. Pada saat itu jadi 18-19 tadi itu yang saya meminjam uang dengan kerugian sebegitu saya masih menerima. Tetapi pada saat 2020 yang tidak menyangka-nyangka situasi mendadak terjadi COVID itu saya gagal di situ Pak. Gagalnya sangat parah. Turunnya kan luar biasa ya? Iya. Itu sampai bulan 3, bulan 4 itu drop banget ya? Iya. Oh itu padahal masih ada utang juga? Ada Pak. Wow. Jadi uang yang tadi saya bilang sudah mendapatkan uang sebesar 10 tahun saya hidup. Jadi 1 tahun Pak. Bisa 10%? Iya. Bisa 10%? Iya. Terus apa yang Maria lakukan itu? Waktu itu kalau Bapak ingat di saham IHSG ARB Pak. Iya. Setiap hari. Iya, iya. Karena saya ketakutan, saya pencet sendiri jual, selesai. Jadi akhirnya uang saya tinggal 10%. Iya. Sebetulnya pada saat yang hari kelima saya ingat ya waktu itu, kalau saya tidak melakukan yang namanya pencet jual sendiri, besoknya naik Pak IHSG-nya. Saya tidak kehilangan uang yang 9 tahun saya hidup itu Pak. Iya, iya. Di saat itulah saya gagal. Dan pada saat itu terjadi. Itu rumahnya gimana terus itu? Ya akhirnya saya cicil Pak. Oh nyicil lagi? Iya kan ada setiap bulannya nyicil kan. Oke. Nggak sampai disita atau apa enggak. Kan masih ada yang tadi 10% itu. Tapi Pak, suami punya modal kan masih ada, tetap masih ada. Saya nggak berani bilang Pak. Oh. Kan uangnya sendiri. Dia sendiri di saham tapi dia tidak bermain margin, masih aman. Lebih konservatif lah ya. Iya. Maria lebih agresif ya. Iya. Sudah hutang masih bermain margin lagi. Iya. Sudah hutang. Terus kena pandemi rumah. 2020. Iya. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi itu pasti berat sekali ya waktu itu ya. Sangat berat Pak. Sampai 1 bulan saya tutup laptopnya. Saya tidak membahas saham. Waktu itu yang saya lakukan adalah les piano Pak. Oh. Saya melakukan aktivitas hobi, memasak, main musik, main gitar, nyanyi, gitu. Sampai 1,5 bulan mulai membuka laptop kembali. Dan itu harga saham masih di bawah atau masih? Masih Pak, masih landai gitu, masih di bawah. Terus apa yang dilakukan lagi? Trading lagi. Oh iya. Iya. Beli apa terus waktu itu? Sektor apa? Berganti-ganti Pak, karena kan saya trading, karena masih trading. Iya, karena modalnya kan dari stres itu saya sempat, dengan kata lain ya sudah hampir kayak nggak semangat hidup gitu ya Pak ya, karena ada malu dengan diri sendiri, ada malu mengatakan kepada orang lain gitu kan, wah ini gagal, takut juga disyukurin sama orang gitu kan. Tapi waktu itu saya melakukan fokus ke diri sendiri adalah menyemangati diri sendiri bahwa saya harus bangkit. Dan ada kata hati menyemangati saya bahwa saya tidak sampai 0. Saya pernah 0. Kenapa saat ini saya masih tersisa? Kenapa saya harus takut? Saya harus
berusaha dengan apa yang ada. Tidak bermimpi lagi mempunyai uang yang banyak, tetapi saya memikirkan pada saat itu adalah bagaimana dengan uang yang sisa ini saya bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup saya. Karena saya pada saat itu tidak bekerja lagi gitu Pak. Mau bekerja lagi juga sudah tidak ada tenaga ya. Ada rasa kayak nggak percaya diri. Jadi pada saat itu saya fokus lagi dan saya belajar lagi. Saya mengambil satu sertifikasi lagi. Kalau di tempat saham itu kan saya menghubungi semacam kayak lembaga pendidikan gitu ya Pak ya. Apa ini yang salah? Jadi saya berjuang lagi untuk bisa bangkit. Gitu. Nah terus sisa dengan uang yang 10% Maria trading lagi itu hasilnya meningkat atau gimana? Awal pertama jatuh bangun Pak. Tetap jatuh bangun. Yang saya inginkan tadi kan saya tidak berpikir bahwa uang saya akan besar lagi seperti awal. Saya hanya memikirkan hal kecil, biaya hidup sebulan saya bisa hidup dari ini tanpa capitalnya kurang. Itu saja Pak yang saya batasin. Dan itu cukup berhasil ya. Kemudian saya juga pada saat itu kan pandemi, kalau Bapak tahu itu Maret 2020 saya mulai trading Mei Pak waktu itu. Karena kan psikologisnya juga hancur ya. Nah pada saat Mei saya memutuskan diri untuk belajar lagi. Saya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti lembaga pendidikan, dan di sana saya bertemu dengan seseorang guru baru gitu Pak. Guru baru ini memberikan saya pelajaran dan semangat, dan beliau menyemangati saya. Dia juga pernah bangkrut dan minus. Minus artinya hutang, dia harus membayar hutang. Kalau saya jatuh tetapi tidak sampai nol, masih ada 10% lah Pak ya. Terus yang saya lakukan juga ada cukup ekstrim. Saya menjual perhiasan Pak. Jadi saya punya perhiasan dari hasil bekerja saya lumayan, dan saya menarik juga tabungan hari tua saya yang dulu di bank nggak saya tarik. Lalu saya belikan satu saham lagi. Nah di situ saya mulai bangkit pelan-pelan Pak. Oh setelah ketemu dengan seseorang yang di Jakarta itu? Iya. Setelah bertemu beliau menyemangati saya bahwa saya bisa bangkit kembali. Karena beliau juga bisa. Dan itu biasa bagi kita investor saham. Katanya seperti itu Pak. Iya. Jadi akhirnya Maria punya keyakinan untuk berinvestasi lagi hanya satu saham waktu itu? Satu saham Pak. Cuma yang saham lama yang di margin itu ada 4 Pak. Ada 4 jenis, dan itu satu sektor 4 jenis itu. Sektornya yang mungkin sekarang orang takutin, batu bara juga Pak. Sektor energi ya? Tambang. Iya. Nah terus gimana ini Maria? Maria waktu itu di Jakarta itu lama berarti? 2 tahun Pak, karena pada saat itu COVID tidak bisa pulang pergi. Ada kalanya PPKM ya kan. Jadi ya saya enjoy saja, karena saya juga banyak teman di Jakarta. Dari tidak punya teman jadi punya teman. Nah seseorang guru saya ini yang baik hati berada di sebuah institusi atau sekuritas. Dia memberi kesempatan saya untuk bekerja. Saya sudah tidak memimpikan gaji. Saya mengatakan kepada beliau, saya hanya ingin belajar. Nah pada saat itu beliau bilang, ya sudah bekerjalah di sebuah tempat sekuritas beliau ya Pak ya. Disitulah saya ditempah ya. Setiap hari saya datang. Jadi itu bertemu dengan Pak Joe Denny itu ya? Iya, betul Pak. Iya. Jadi akhirnya Maria juga belajar kepada Pak Joe ya? Iya. Beliau memang tergabung dalam lembaga pendidikan yang saya ikutin sebelumnya Pak. Nah pada saat itu memang saya pernah menempuh pendidikan di Sekolah Analisa Saham yang berjudul Certified Securities Analyst di 2018 ketika saya resign. Nah kemudian guru saya yang dari CSA ini memperkenalkan saya kepada beliau yang baru ini, yang Bapak Joe Denny ini. Saya ingin sekali belajar yang analisa yang dikatakan analisa teknikal saham Pak. Pada jadi saat itu saya masih belajar ke arah teknikal lagi? Iya, karena saya menganggap fundamental gagal gitu Pak. Jadi saya ingin tahu tentang saham secara keseluruhan Pak. Beliau memberikan kesempatan ya selama itu 1 tahun ya Pak ya. Saya jadi cepat. 1 tahun? Iya 1 tahun. Saya sudah mengenal karakteristik hidup saya. Saya orangnya otodidak Pak. Jadi selama 1 tahun apa yang diinvestasi oleh Maria itu juga mengalami peningkatan. Atau enggak? Ada peningkatan? Iya.
tujuan yang tadi saya inginkan untuk mendapatkan biaya hidup mengalami Terpenuhi. peningkatan. Terus kemudian uang yang masih saham nyangkutnya juga mengalami peningkatan. Ya walaupun dengan berbagai cara saya lakukan ya, metodologinya ya. Switching ke saham A, ke switching ke saham B. Saya jalanin itu Pak. Sampai pada akhirnya saya diperkenalkan oleh guru saya ini kepada Pak Lo Keng Hong. 1 tahun kemudiannya. Setelah 1 tahun ya? Iya, baru ketemu dengan Pak Lo Keng Hong. Iya. Dan benar-benar ini kan apa ya, sosok yang merubah hidup dari Maria ya? Bagi saya sangat Pak, bagi saya. Jadi Maria berubah mindsetnya dari technical juga ke value investor. Iya. Itu tahun berapa berarti ketemu Pak Lo itu? Bulan Mei 2021. Bulannya ingat ya? Ingat. Mei 2021. Iya. Berarti persis 1 tahun ya setelah Maria sisa 10% itu ya? Iya. Namun sebelum waktu 1 tahun sebelumnya saya juga mengalami peningkatan dari trading saya. Dan pada saat itu memang momentumnya naik turunnya cepat. Jadi kalau kita bisa menguasai medan atau tekniknya, bisa mendapatkan uang juga di saat itu Pak. Intinya adalah ketika kita mendengar, ayo kita beli saham A, jangan langsung dibeli gitu loh Pak. Kalau kita nggak mengetahui benar-benar tentang saham A ini. Jadi minimal kita mengerti dulu bisnisnya apa. Ya berapa labanya, ini yang paling sering ditekankan kan. Kemudian pantaskah kita membeli saham ini? Ya belinya dari berapa, tujuannya kita ke berapa.